Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Bilbao versus Mallorca, Los Leones juara Copa del Rey 2023-2024. Athletic Bilbao juara Copa del Rey 2023-2024. Berimbang selama 120 menit di Estadio de la Cartuja, Minggu 7 April, Los Leones menang adu penalti atas Real Mallorca. Mallorca secara mengejutkan unggul duluan pada menit ke-21 lewat Dani Rodriguez. Bilbao menyamakan skor di menit ke-50 lewat gol Oihan Sanchez. Di babak adu penalti, 4 penendang Bilbao sukses menunaikan tugasnya, termasuk penentuan oleh Alex Brenguer sebelum menang 4-2. 2 dari 4 eksekutor Mallorca gagal. Bilbao pun keluar sebagai juara Copa del Rey 2023-2024 yang merupakan trofi bergengsi pertama dalam 40 tahun. Ini merupakan gelar ke-23 Bilbao di ajang Copa del Rey, cuma kalah dari 31 gelar Barcelona. PSG versus Clermont. Les Parisiens diimbangi tim juru kunci. PSG versus Clermont berlangsung di Parc des Princes. Tim tamu unggul lebih dulu di menit ke-32 lewat aksi Habib Keita. PSG baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-85 lewat aksi Gonçalo Ramos. Tak ada gol tambahan di sisa waktu, duel pun berakhir tanpa pemenang. PSG saat ini mengkoleksi 63 poin di puncak klasemen, Clermont ada di dasar dengan 21 angka. Brighton versus Arsenal, Meriam London menang 3-0. Brighton versus Arsenal berlangsung di American Express Community Stadium. Meriam London sukses mengalahkan Brighton 3-0 berkat gol-gol yang dicetak oleh Bukayo Saka di menit ke-33, Kai Havertz di menit ke-62, dan Leandro Trossard di menit ke-86. Hasil ini untuk sementara membawa Arsenal ke puncak klasemen dengan 71 poin dari 31 laga, sementara Brighton ada di urutan ke-10 dengan 43 angka. Crystal Palace versus Manchester City. De Bruyne 2 gol, The Citizen menang 4-2. Laga Crystal Palace versus Manchester City digelar di Stadion Selhurst Park. Tuan rumah mencetak gol cepat di menit ke-4 lewat aksi Jean-Philippe Mateta. City mampu comeback dengan mencetak 4 gol lewat aksi De Bruyne di menit ke-13, Rico Lewis di menit ke-47, Erling Haaland di menit ke-66, dan gol kedua De Bruyne di menit ke-70. Palace cuma mampu menipiskan keunggulan di menit ke-86 lewat aksi Odsonne Edouard. Hasil ini membuat City masih berada di peringkat ketiga dengan raihan 70 poin, sementara Crystal Palace tertahan di peringkat ke-14 dengan raihan 30 poin. Hasil Premier League pekan ke-32 hari ini. Wolves kalah 1-2 dari West Ham, Everton menang 1-0 atas Burnley, Aston Villa bermain imbang 3-3 dengan Brentford, Fulham kalah 1-0 dari Newcastle, Luton menang 2-1 atas Bournemouth.
AC Milan versus Lecce, Rossoneri menang 3-0. Laga AC Milan versus Lecce digelar di San Siro. Tuan rumah berhasil menang 3 gol tanpa balas lewat aksi Christian Pulisic di menit ke-6. This is Pulisic. Olivier Giroud di menit ke-20. In by Adli. It's flicked on. Dan Rafael Leao di menit ke-57. Still with Rafael Leao. Kemenangan ini membuat Milan kini mengumpulkan 68 poin di urutan kedua klasemen Liga Italia, sementara Lecce tertahan di peringkat ke-13 dengan raihan 29 poin. AS Roma versus Lazio, gol Gianluca Mancini menangkan Ilupi. Duel Roma versus Lazio di pekan ke-31 Serie A digelar di Stadion Olimpico. Mancini mencetak gol untuk Roma pada menit ke-42. Dybala with the corner, Mancini! Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Dapat tambahan 3 angka, Roma kini mengumpulkan 55 poin di peringkat ke-5, sementara Lazio menempati posisi ke-7 dengan 46 poin. Dortmund versus Stuttgart di Borussen tumbang di kandang. Dortmund menjamu Stuttgart di Signal Iduna Park. Tim tamu membuka keunggulan lewat aksi Serhou Guirassy di menit ke-64. Stuttgart on the counter, Guirassy! Itu menjadi satu-satunya gol di laga ini. Hasil ini membuat Dortmund tertahan di posisi ke-5 dengan 53 poin, sementara Stuttgart berada di posisi ketiga dengan raihan 60 poin. Heidenheim versus Bayern, buang keunggulan 2 gol di Rotten tumbang. Heidenheim versus Bayern berlangsung di Void Arena. Bayern baru bisa memimpin 1-0 di menit ke-38 lewat aksi Harry Kane. Bayern memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-45 berkat gol Serge Gnabry. Namun tuan rumah mampu comeback dengan mencetak 3 gol lewat aksi Kevin Sessa di menit ke-50. Tim Clendenis di menit ke-51 dan gol kedua tim Clendenis di menit ke-79. Hasil ini membuat Bayern tetap di posisi kedua dengan 60 poin, sementara Heidenheim naik ke peringkat ke-10 dengan raihan 33 poin. Union Berlin versus Leverkusen, penalty bridge menangkan Die Werkself. Pada pertandingan yang dihelat di Stadion An der Alten Forsterei, Leverkusen berhasil menang lewat gol tunggal Florian Wirtz di menit ke-45 plus 8. Kemenangan ini membuat Leverkusen kukuh di puncak klasemen Bundesliga dengan 76 poin dari 28 laga, sementara Union Berlin di posisi ke-12 dengan 29 poin. Xabi Alonso tidak puas dengan performa Leverkusen meski unbeaten 41 laga. Bayer Leverkusen mampu mempertahankan tren unbeaten 41 laga usai menang tipis 1-0 kontra FC Union Berlin. Namun sang pelatih Xabi Alonso ternyata tidak puas dengan performa anak asuhnya di laga tersebut. Dalam konferensi pers usai laga, mantan pemain Liverpool FC itu mengatakan timnya tidak bisa mengontrol pertandingan serta tidak berani untuk mengambil resiko sehingga laga menjadi sulit. Kami ingin bermain dengan mengontrol pertandingan, tetapi kami tidak berhasil untuk membuat banyak kesempatan serta tidak berani ambil resiko. Union Berlin bermain kuat selama pertandingan dan itu tidak memudahkan kami, kata Xabi Alonso. Sulitnya membobol gawang Arsenal. Ada alasan mengapa Arsenal kini berada di puncak klasemen dan berpeluang juara Premier League 2023-2024. The Gunners punya pertahanan yang solid di mana Arsenal mampu mencatat nirbobol pada duel lawan Brighton. David Raya tampil apik saat menepis sepakan Julio Enciso.
Lalu ada duet Gabriel dan William Saliba yang tampil konsisten. Kini Arsenal jadi tim yang dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Premier League. Hingga pekan ke-32 baru ada 24 gol yang bersarang di gawang Arsenal, unggul atas Manchester City yang kebobolan 28 kali. Arsenal surplus 51 gol. Arsenal punya keseimbangan yang bagus di Premier League musim 2023-2024. Arsenal jadi tim paling banyak bikin gol dan kebobolan paling sedikit. Arsenal jadi tim paling banyak bikin gol yakni 75. Mereka unggul dari Manchester City dengan 71 gol dan Liverpool dengan 70 gol. Arsenal untuk sementara juga jadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Arsenal baru kebobolan 24 kali, unggul dari Liverpool dengan 28 kali, dan Manchester City dengan 31 kali. Kini Arsenal punya selisih gol yang sangat apik, yaitu surplus 51. Dikutip dari Opta, terakhir kali Arsenal punya selisih gol surplus 51 adalah pada akhir musim 2004-2005. Haaland langgar etika di kandang Crystal Palace. Erling Haaland jadi sasaran cemoohan fans Crystal Palace gara-gara melanggar etika. Ketika para pemain meninggalkan lapangan untuk rehat, Haaland dan Daniel Munoz bertukar kostum. Peristiwa tersebut memicu ejekan dari fans tuan rumah. Saling tukar jersey memang hal lumrah dalam pertandingan sepak bola dan sudah jadi tradisi. Namun mereka biasa melakukannya setelah laga rampung. Tukar seragam saat jeda babak pertama dianggap menyalahi etika karena persaingan belum selesai. Kiper pelapis Manchester City pamer gocekan di luar nalar, Ederson cuma bisa ngupil. Kiper pelapis Manchester City Stefan Ortega memamerkan aksi di luar nalar ketika jumpa Crystal Palace. Dalam situasi 1 lawan 1 dengan striker Palace, sang kiper berani melakukan trik dengan menggulirkan bola di belakang kaki kirinya. Aksi Ortega bisa dibilang tak masuk akal karena posisinya berada di depan gawang dan berpotensi terjadi blunder. Sementara itu Ederson menyaksikan aksi nekat Ortega dari bangku cadangan. Uniknya, si penjaga gawang nomor 1 Manchester City itu terciduk sedang mengupil saat momen tersebut terjadi. Kevin De Bruyne cetak gol ke-100 untuk Manchester City. Kevin De Bruyne menjadi pemain ke-18 Manchester City yang berhasil mencetak 100 gol bagi klub. Momen 100 gol De Bruyne tercipta kala Manchester City menghadapi Crystal Palace dalam laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada Sabtu 6 April. Gelandang asal Belgia tersebut sukses berkontribusi dengan 2 gol dan 1 assist. Christian Pulisic jadi trequartista dadakan AC Milan gara-gara video call. Stefano Pioli membuat perubahan penting saat AC Milan berjumpa Lecce Sabtu 6 April. Tanpa Ruben Loftus-Cheek karena akumulasi kartu, Pioli memainkan Christian Pulisic untuk peran trequartista. Saya sering melakukan video call untuk menjelaskan gaya bermain dan jarang sekali saya dapat sensasi yang salah dari para pemain. Saya tahu kualitas Pulisic, ucap Pioli. Pulisic memainkan peran trequartista dengan apik. Selain mencetak gol, pemain asal Amerika Serikat itu juga punya beberapa kontribusi lain. Roma menang lagi di derby setelah 2 tahun. AS Roma menang 1-0 atas Lazio dalam laga derby di lanjutan Liga Italia. Roma akhirnya mengakhiri kutukan tak pernah menang derby setelah 2 tahun dalam total 4 kali pertemuan. Dalam 4 laga tersebut, Roma kalah 3 kali, imbang 1 kali, dan sama sekali tidak mencetak gol. Pertemuan terakhir melawan Lazio terjadi di perempat final Coppa Italia dan Roma kalah 0-1. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News.
Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya. Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!